Dalam beberapa jam ke depan, kota Milan akan panas membara di tengah romansa Derby della Madonnina di semifinal Liga Champions musim ini. Tentu saja laga ini sangat amat layak untuk dinanti, sebab bagaimanapun laga derby selalu punya ceritanya tersendiri. Dan bagi AC Milan, semangat mereka tentu kian bergelora, sebab bagaimanapun ini adalah semifinal pertama mereka sejak tahun 2007 silam. Terlebih, Inter yang notabene adalah saingan paling dekat justru dianggap jimat keberuntungan Rossoneri di kompetisi ini. Lantas, apa yang membuatnya demikian? Jika kita lihat dengan kacamata objektif dan penuh realistis, mungkin tim yang paling berpotensi juara pada akhirnya ada di sisi bagan yang lain, yaitu Manchester City dan Real Madrid yang dianggap sebagai yang terkuat di antara kontestan yang tersisa. Namun untuk urusan drama, ketegangan, romantisme, dan atmosfer panas sudah terjamin di Derby della Madonnina ini, kalian akan melihat itu semua. Yap, sebagaimana diketahui, perjalanan AC Milan untuk sampai ke babak ini sangat luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan Napoli yang merupakan kuda hitam dan digadang-gadang jadi wakil Italia yang akan melaju ke final. Tapi dengan semangat dan DNA UCL yang dimiliki, Il Diavolo Rosso bisa mematahkan dominasi Il Partenope. Berbeda dengan Inter yang memang sedari awal bisa diprediksi untuk mengalahkan Benfica di babak 8 besar. Nah, meskipun pertandingan ini tidak akan setinggi duel Real Madrid versus Manchester City, tapi bagaimanapun pertemuan Milan dan Inter selalu menyuguhkan vibes yang berbeda apalagi di level Eropa. Karenanya, laga derby Milan di semifinal ini merupakan laga penting di saat yang genting. Siapapun yang menang, baik Milan ataupun Inter, harus melaju dan meraih trofi. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi kemenangan untuk sepak bola Italia, di mana sebuah klub dengan masa lalu yang gemilang bisa meraih tahtanya kembali. Kendati di satu sisi, Real Madrid juga punya tradisi tersendiri di Liga Champions. Kedua tim sebelumnya memang telah bertemu 2 kali di level Eropa, yaitu di musim 2002-2003 dan 2004-2005. Di musim 2002-2003, laga berlangsung begitu sengit. Kedua tim sama-sama bermain alot sehingga dari 2 laga tersebut tidak ada pemenangnya. Laga kemudian harus ditentukan dengan menggunakan agresivitas gol tandang. Dan Rossoneri lah yang beruntung kala itu bisa lolos ke final dan menjadi juara. Kemudian di musim 2004-2005, kedua tim bertemu di babak 8 besar. Dan di saat itu Milan sukses menghajar Inter dengan agregat 5-0 dan berhak melaju ke semifinal walaupun akhirnya kalah dramatis dari Liverpool di final. Tentu saja kekalahan itu membuat makin parah saja rasa sakit hati Inter. Oleh karenanya kegagalan itu merupakan hal yang tidak bisa dilupakan sampai kapanpun. Maka dari itu mereka selalu siap menanamkan pembalasan dendam yang lama terpendam. Забитим м'ячам на 45-й плюс першій хвилині. Виконує навісну передачу. Удар і 2-0. Андрій Шевченко відзначається другим забитим м'ячем. Андрій Шевченко, який 1,5 місяці не грав, ось так тріумфально повертається до гри своєї улюбленої команди. Meskipun tampak janggal, namun itulah faktanya. Ya, perlu diketahui, setiap Milan bertemu Inter di babak knockout, mereka selalu bisa minimal masuk ke final. Lebih dari itu, Milan juga tidak pernah kalah melawan Inter di Liga Champions. Oleh karena itu, meskipun dianggap rival terbesar, Inter sendiri juga dianggap sebagai jimat oleh para Milanisti. Sebab ketika bertemu Inter, aura pembunuh dari para pemain Milan ini seolah-olah begitu menggelora.
Rafael Leao mungkin akan absen membela AC Milan saat menghadapi Inter Milan di leg pertama semifinal Liga Champions. Meskipun begitu, pelatih rossoneri Stefano Pioli memilih menunggu kondisi sang striker hingga jelang pertandingan untuk mengambil keputusan. Yap, Leao sendiri diketahui harus ditarik keluar lebih cepat di awal babak pertama saat melawan Lazio akhir pekan lalu akibat cedera otot. Dan bila Leao absen, maka itu jelas kerugian besar bagi Milan. Sebab bagaimanapun, bintang muda Portugal tersebut punya kontribusi luar biasa. Tercatat sejauh ini, Leao sudah mengemas 13 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Maka dari itu, Pioli harus sat-sat menemukan solusi apabila Leao absen. Legenda Milan, Franco Baresi, menilai bahwa sosok Carlo Ancelotti dan Stefano Pioli memiliki sebuah kesamaan. Menurutnya, keduanya dianggap sebagai pelatih yang bisa memahami pemainnya dan menciptakan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, para pemain seolah bisa mengeluarkan segala potensi yang dimiliki. Pioli dan Ancelotti memiliki kesamaan. Soal ketenangan, mereka sangat dalam melakukan pendekatan terhadap semua masalah dan terkait kemampuan melibatkan pemain untuk merepresentasikan ide mereka. Tegas Baresi dilansir dari Football Italia. Yap, sekali lagi, bagaimanapun laga ini tetaplah bukan sebuah semifinal biasa. Selain momen pembalasan dendam masa lalu, laga ini juga mempertaruhkan siapa yang akan mewakili supremasi Serie A di final nantinya. Khususnya bagi AC Milan, kesempatan untuk mengulang romantisme yang tertunda di Istanbul harus bisa dimanfaatkan apapun caranya. Dan baik Milan ataupun Inter seandainya lolos ke final dan melawan tim kuat macam Madrid atau City, buktikan jika mereka bisa melawan segala ketidakmungkinan yang ada.